Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeah. Berbicara tentang seorang muslimah nih, katanya muslimah yang hebat itu, yang kuat itu harus yang serba bisa. Karena maaf nih, ada yang suka memandang sebelah mata pekerjaan ibu rumah tangga. Walaupun ngurus rumah, nyuci, ngepel, masak, gendong anak ya, dianggapnya itu sebuah pekerjaan yang kecil. Padahal cobain aja sendiri 1 minggu kalau nggak langsung encok, kalau nggak biasa ya kan. Nah padahal nih namanya katanya seorang muslimah yang hebat itu harus serba bisa. Tapi kalau kita punya keterbatasan tertentu, terus gimana? Berarti kita nggak bisa disebut sebagai muslimah yang hebat dong. Nah makanya kalau gitu hari ini kita belajar aja yuk bersama dengan guru-guru kita. Dengan tema kita muslimah kuat serba bisa. Nah Ustadz Maulana sebelum belajar nih sama guru-guru kita hari ini ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam dan juga ada Bunda Tuti. Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah gak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih kok bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia ada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih ngadepin banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Masya Allah, tabarakallah, wai Ustadz Maulana. Kenapa bisa? Seperti Ibu Sri Mulyani, ya kan? Menteri Keuangan, Masya Allah, tabarakallah, pintar banget dan diakui oleh dunia. Mantap. Ya kan? Kenapa kita seperti ini? Kalau berbicara tentang zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ada nggak sih pemimpin pada zaman beliau? Dan kenapa sampai sekarang itu sebenarnya di zaman ini susah dianggap perempuan itu dianggap sebagai pemimpin? Kenapa Ustadz? Mohon tausiahnya. Makasih banyak Ibu Caca, istri pemimpin. Masya Allah, tabarakallah. Yang luar biasa, amin, doain ya Ustadz. Amin. Istri Bupati loh. Izin Bunda Tuti, Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini, di subuh hari ini, di tayangan Islam itu Indah, mengangkat sesuatu yang sangat bagus sekali. Karena dalam hal ini, Islam itu tidak melihat dari jenis kelaminnya, karena tergantung siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling beriman. Namun dalam hal ini, harus kita belajar bahwa sosok wanita itu luar biasa. Wanita kuat serba bisa. Saya sendiri merasakan karena dulu waktu almarhumah masih hidup semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh beliau. Masya Allah, tabarakallah. Pas meninggal saya harus buat 7 menteri. Oh repot ya Ustadz. 7 menteri saya bikin. Menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri agama, menteri kesehatan. Oh buat ngajarin anak-anak. Ngajarin anak-anak. Semuanya ipar-ipar pas saya libatkan semua. Itu berlangsung selama periode cuma setahun. Setelah itu mengungsi ke Jakarta, saya bikin lagi menteri di Jakarta. Oh. Padahal ini dalam hal ini luar biasa loh. Kalau sosok wanita itu, Masya Allah ada pemimpin. Kenapa istri Nabi 9 orang? Ternyata 9-9-nya itu memiliki keahlian ciri wanita yang hebat masing-masing. Ada Juwairah, ada Ummu Mukminin Aisyah, dan ada Siti Khadijah, dan banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah, Ummu Hafsah, dan lain-lainnya. Ternyata pertanyaan Ibu Caca, ada enggak pemimpin wanita di zaman Rasulullah? Jawabannya ada. Dalam bidang ekonomi, ada istri Nabi Khadijah,
luar biasa, Ummul Mukminin kita luar biasanya adalah saudagar yang hebat, keuangan yang hebat, orang kaya yang luar biasa, pintar mengatur keuangan, pedagang, dan ada bahkan menjadi pemimpin bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di akhirat, di sorga, termasuk dari 4 pemimpin wanita di sorga. Siti Hadijah, Maryam, Ratu Asia, dan Siti Fatimah. Jadi 4 pemimpin wanita di sorga. Jadi kalau berbicara pemimpin, kenapa perempuan bisa? Perempuan hebat. Ada lagi bidang ekonomi, bidang pendidikan. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Itu hebatnya adalah sahabat-sahabat pada berguru pada beliau. Itu luar biasa. Ada lagi bidang peperangan namanya Nusaibah binti Ka'ab. Ini luar biasa. Beliau memimpin peperangan dan sebagainya. Itu hebatnya. Dan ada lagi dalam bidang pengabdian kepada suami, keluarga. Siapa itu? Putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu luar biasa. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab ada sosok wanita pengawas pasar. Kenapa bukan laki-laki? Justru wanita. Jadi ternyata Islam tidak memandang remeh wanita tapi memuliakan wanita. Bahkan ada pekerjaan yang hebat kalau wanita yang tangani luar biasa. Makanya kita jarang menemukan guru TK laki-laki. Kecuali saya. Oh gitu. Jarang menemukan guru TK laki-laki. Ya juga ada sih ada. Tapi jarang. Jarang. Karena wanita punya Justru keunggulannya guru ya. SD juga lebih banyak kan wanita dibanding laki-laki. Jadi memang wanita laki-laki masing-masing punya keunggulannya Punya keunggulan masing-masing. Yang penting tahu kodratnya gitu ya. Tahu kodratnya Nggak Masya Allah. apa-apa juga. Pemimpin kita di sini siapa di sini? Saat Allah. ini Ibu gitu. Caca. Kenapa saya Ustaz? Ibu Caca kan Pilotnya. hostnya, Oh pilotnya. gitu, iya ya baiklah Saya mau kalau tanya begitu. produser kita. Oh iya perempuan. Perempuan Masya juga. Allah tabarakallah. Baiklah kalau begitu. Nah Ustadz Syam, Bunda Tuti ini ada sebuah tayangan yang Masya Allah sekali wanitanya hebat banget. Seperti apa ini dia tayangannya? Seorang ibu berusia 52 tahun di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal harus memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Wanita bernama Sriwayati dengan sabar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini tambah memprihatinkan sebab ia juga harus merawat suami yang terkena sakit stroke dan anaknya yang mengidap komplikasi. Sriwayati pun bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhannya serta 3 putra-putrinya. Masya Allah tabarakallah Itu ibu. kayaknya tadi saya kenal deh. Itu suami saya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Bupati itu berarti Bapak Bupati dong. Iya alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah ibu luar Masya biasa Allah, banget Masya tinggal di Allah. Boja. Ini Iya. warganya Mas Bupati yang tinggal di Boja. Tadi pas, Ibu. pas tayang aku bilang sama Caca, Cak warga lu masa ada yang kayak gini. Pas tayang ternyata udah disamperin. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah berbicara tentang tema kita nih wanita hebat yang Masya Allah serba bisa. Ustadz Syam, bagaimana nih ketika seorang wanita muslimah menjadi tulang punggung keluarga? Bagaimana dalam pandangan Islam dan apa kedudukannya ketika benar-benar memberikan maaf nafkah kepada suami dan anaknya Masya tapi Allah. juga tetap hormat dan mengabdi kepada suaminya. Masya Mohon Allah. tausiahnya. Tabe guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta Mas Diko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, pada suatu ketika ada seseorang yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabi ya, seorang sahabat perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini menjadi tulang punggung karena suamiku sudah tidak mampu. Saya memberi nafkah kepada anak-anakku dan saya juga membantu suamiku. Artinya suamiku itu makan daripada hasil pekerjaanku. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan 2 pilihan. 1, jikalau engkau tidak kuat dan tidak tahan, maka engkau boleh meminta cerai kepada suamimu. Karena kodratnya wanita bukan tulang punggung. Kodratnya wanita melahirkan, menyusui, bersama anak di rumah. Kodrat itu artinya sesuatu yang tidak bisa digantikan. Bisa enggak laki-laki menyusui? Enggak bisa. Bisa enggak laki-laki mengandung? Enggak bisa. Maka kodratnya wanita adalah di rumah, mengandung, menyusui, melahirkan. Jikalau engkau enggak tahan untuk mencari nafkah dan memberi nafkah, maka engkau boleh meminta cerai terhadap suamimu. Itu pilihan pertama daripada Rasulullah SAW. Wanita ini tertunduk lesu lalu bertanya kembali, ada enggak pilihan kedua ya Rasulullah? Ada enggak opsi yang lainnya? Karena dia punya hati, masih ada cinta dengan suaminya. Karena dia merasa bahwa suamiku makan dari tangan
tanganku it's okay gitu. Saya tetap hormat kepadanya. Maka yang kedua kata Rasulullah, tapi jikalau engkau bersabar dan tetap memberikan nafkah dan tidak menyombongkan diri di hadapan suamimu karena kau punya penghasilan, suamimu tidak punya penghasilan, maka bagimu pahala yang berlipat ganda. Kenapa? 1, pahala mencari nafkah. 2, pahala menyambung silaturahim dengan anak-anak. Subhanallah. 3, pahala menggantikan suami. Luar biasa pahalanya. Maka pahala yang luar biasa. Dan pilihan kedua ini yang dipilih oleh sahabiah tadi. Berarti kalau ditanyakan boleh nggak kalau perempuan yang cari nafkah? Boleh-boleh saja. Dengan syarat ada 4 syaratnya. Jikalau wanita ingin bekerja ada 4 syarat dalam fikih nafkah disebutkan. 1, pekerjaan yang dilakukannya memang membutuhkan tenaga wanita. Memang membutuhkan tenaga wanita. Seperti tadi guru kita menjelaskan guru TK misalnya. Atau mungkin tenaga wanita yang lainnya misalnya juru masak. Walaupun chef banyak laki-laki juga. Tapi memang membutuhkan tenaga wanita. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, suaminya tidak bisa bekerja. Suaminya sudah tidak ada atau suaminya tidak bisa bekerja. Misal kena penyakit seperti dalam video tadi, boleh wanita bekerja. Tapi kalau suaminya fine-fine aja, tapi dia tidak mau, nggak mau saya pengen punya penghasilan sendiri, saya nggak mau kalah, tapi suaminya melarang, maka subhanallah ini tidak boleh. Tapi kalau suaminya tidak bisa bekerja dan dia ikhlas membantu suaminya tanpa menyombongkan diri, maka boleh-boleh saja. Yang ketiga adalah ketika dia bekerja tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Bukan berarti ibu rumah tangga itu harus masak, harus nenun, enggak. Ibu rumah tangga itu ya artinya bersama dengan anak-anaknya. Karena masalah masak dan segala macam sebenarnya dalam fikih disebutkan itu tugas laki-laki. Yang keempat adalah bagaimana ketika dia bekerja pastikan mendapatkan restu dan izin daripada suami. Kalau tidak ada restu dan izin maka tidak diperkenankan seorang perempuan keluar daripada rumahnya apalagi bekerja. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling aku suka kalimatnya adalah yang penting tidak boleh menyombongkan diri di depan suami. Ya Biasanya kan? soalnya seperti Biasanya begitu itu. nanti jadi nauzubillah min dzalik dalam rumah tangganya ada slack-slacknya. Karena suaminya jadi ngerasa kayak gak dihargain dan Pasti. ngerasa kayak gitu. Yang penting gimana caranya kita bisa memainkan peran itulah Masya gitu. Allah. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam. Nah Bunda Tuti, Iya Kak Caca. berbicara tentang wanita muslimah serba bisa. Iya, Kan kalau misalkan kita punya potensi, iya. jago bahasa ini, jago Masya bahasa Allah. itu misalkan. Iya. Atau kita punya keterampilan mau pengen belajar masak, pengen Iya. belajar apa deh hal-hal yang lain, akuntansi dan lain-lain. Tapi permasalahannya Iya. kita dituntut suami untuk serba bisa, tapi di sisi lain juga dilarang sama suami buat belajar. Nah, Bisa ya begitu ya. Bagaimana tuh kalau dalam keadaan seperti itu Baik, Kak Bunda? Caca. Mohon tausiahnya. Amin, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanallah, di pagi yang cerah ini ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan pertanyaan yang luar biasa dari Kak Caca ini merupakan tambahan wawasan untuk kita semua. Dalam rumah tangga kalau salah satu sudah nuntut menuntut, nekan menekan, minta meminta tanpa ada kebijaksanaan, Masya Allah itu merupakan keluarga yang salah satunya akan merasa tertekan batinnya. Mah, ayo silakan hari ini Mama mau masak apa? Ketika sudah masak, kok ini begini, kok itu begitu, mah kurang asin, kurang ini, membanding-bandingkan. Tuh, kalau kakak saya, kalau adik saya masak, saya makan di rumah keluarga, enak rasanya. Coba dong mama makan kayak gini, mama masak kayak gini, masak kayak gitu. Istri bilang, Pah ini sebisa mama begini. Kalau papa pengen mama pinter masak, kursusin masak. Ya udah boleh. Ya udah boleh kursus masak. Nah, jadi jangan cuma minta, nuntut. Nih suami harus bijaksana, bijak sini, bijaksono. Nyuruh, dikursusin tidak. Bisanya menilai, berkomen. Nah ini jangan begitu. Itu istri memang kalau misalkan tidak bisa harus dibimbing. Jangan cuma untuk dikomen, apapun dikomen, ini dikomen, itu dikomen. Tapi kalau sambil diajarkan, dibimbing, mah ayo kita cari tempat kursus.
Mah ini bapak nih bajunya sobek, ininya kurang, ini gitu. Ketika dijahit, aduh pak nggak bisa jahit yang bagus. Kursus menjahit, ayo boleh, boleh. Itu suami yang hebat. Jangan nyuruh-nyuruh, tapi diajarin tidak. Nggak boleh kayak begitu bapak ya. Harus bapak itu bijaksana sama istri. Mulai sekarang jangan banyak nuntut tapi dibimbing tidak. Diberi kesempatan tidak, diberi kebebasan tidak. Hidup untuk Kak Caca. Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana supaya istri itu hebat, serba bisa? Pertama harus kuat. Daripada suami itu finansialnya untuk mengkursuskan kan harus pakai uang. Nah kalau misalkan tidak ada uang, suaminya bisa mengajarkan, ajarkan. Begitu, istri dituntut tetapi tidak dibimbing, sama aja bohong. Jadi disinilah imam, di sini fungsi imam. Suami itu membimbing, bawa nakoda, bawa di belakangnya itu penumpang. Istri mah tergantung suami, dibawa ke depan maju. Dibawa ke belakang mundur. Jadi bagaimana kalau istri pengen hebat, suaminya harus mendukung. So why? Kumaha? Istri yang hebat ada suami yang hebat mendorong dari belakang. Masya Suami yang Allah. hebat ada istri yang mendorong, yang mensupport dari belakang. Masya Maka Allah. itulah kalau rumah tangga ingin hebat, istrinya jadi hebat, suaminya mendukung. Masya Allah. Mendukung. Luar biasa Bunda. Hari ini ceramahnya Bunda Tuti Masya bagus Allah, banget loh. tabarakallah. Semangatnya beda dari Masya orang Allah. lain. Bahasa Ini beda. Maulana. Iya. Soalnya ini mendukung. Mendukung. Jangan nuntut. Jadi kalau misalkan nggak cuma laki-laki hebat, Iya, tapi iya. wanita hebat pun juga Iya. harus ada Iya. pasangan yang hebat di sebelahnya. Iya. Dan nggak perlu dibesar-besarkan ya. betul. Misalkan besok kita lihat Ustadz Syam nyapu atau Iya. ngepel atau nyuci baju. Masya Allah. Itu laki-laki biasa aja kayak gitu, nggak perlu dibesar-besarkan. Iya. Karena itu adalah Nggak usah merasa terhina. Enggak, karena itu adalah basic life skill. Oh. Nah, basic life skill. Jadi biasa aja Betul. suami masak, suaminya Iya. nyapu, Iya, ngejemur, betul. itu biasa aja. Iya. Besok kita lihat ya, semoga Pak Bupati Kendal mau ngejemur baju saya ya. Ini Allah, amin ya Allah ya Rabbal Ini Alamin. mah apaan Saya- Kalau gitu Bunda, saya mau nanya nih Bunda. Baik, Kan Kak Caca. kalau tadi Ustadz Syam bilang, Iya. salah satu syarat pekerjaannya adalah memang dibutuhkan tenaga wanita. Benar. Tapi kalau sekarang banyak pekerjaan laki-laki yang dilakukan oleh wanita, misalkan yang biasanya Iya. kita melihat tidak lazim gitu. Iya. Itu gimana dalam pandangan Islam? Kak Caca itu kan harus dijelaskan. Kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ini. Oke lah kalau begitu jangan Ih, kemana-mana, Kak Caca. tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah.